يا أرحم الراحمين ارحمنا. Pecinta ilmu, pecinta dakwah, ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan hidayah dari Allah, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi semua aktivitas kita ini. Kembali kita akan membahas kitab Nasaihul Ibad. Ada satu ungkapan dari seorang tokoh tasawuf, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, di mana beliau berkata, la yajtami'u fi hadzal zamani li ahadin malun illa wa indahu khamsu khisalin. Pada zaman ini tidak ada seorang pun yang mengumpulkan harta kecuali baginya akan mendapatkan 5 hal yang tercela. Ini tentu ucapan Sufyan Ats-Tsauri ini syarat akan ajaran tasawufnya ya. Orang tasawuf itu bukan berarti dia nggak butuh harta, dia butuh. Akan tetapi harta yang dipergunakan itu hanya sedikit sekali. Dan dia lebih mementingkan bersatu kepada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mementingkan akhirat, dan dia lebih kepada menjunjung tinggi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang zuhud ya, orang sufi itu pasti dia memiliki sifat yang disebut dengan zuhud. La yastami'u fi hadzal zamani, pada zaman ini, li ahadin malun illa wa indahu khamsu khisalin. Tidak ada seorang pun yang selalu mengumpulkan harta kecuali mereka akan mendapatkan 5 hal yang tercela. Dalam kata lain, siapa yang dia berjibaku hidupnya hanya untuk mengumpulkan harta semata, dia akan terjebak dengan 5 hal yang tercela ini. Yang pertama, kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang suka mengumpulkan harta, tulul amali, dia akan gampang panjang angan-angan. Ini hal yang tercela yang pertama ya, bagi mereka yang hobi mengumpulkan harta benda duniawi. Tulul amali, dia akan gampang terjebak penyakit panjang angan-angan. Tentu orang semakin dapat harta banyak, dia akan terus berpikir apa yang akan saya beli, apa yang akan saya usahakan, apa yang akan bisa saya pergunakan harta ini, apa yang bisa saya bangun dunia ini. Terus dan terus. Orang biasanya kalau sudah hartanya banyak itu tidak akan pernah ada cukupnya. Jadi angan-angan selalu terbuai, selalu panjang angan-angan, selalu banyak keinginan. Tetapi satu saat dia akan menemukan satu titik di mana dia akan merasakan jenuh dari harta-harta yang dia miliki. Akhirnya orang yang sudah semakin berlebih hartanya, timbullah perasaan ingin hidup sederhana, ingin mengembara. Dia jenuh dengan harta benda yang bertumpuk di istananya mungkin. Dia jenuh dengan harta yang dia miliki. Nah, padahal harta benda yang dia miliki, yang dia dapati dari usahanya, itu merupakan amanah dari Allah ya, titipan dari Allah yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagi orang yang bertakwa, kalau tahu dia memiliki harta benda, maka hartanya akan dijadikan sebagai media, jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang yang panjang angan-angan itu biasanya tidak akan banyak yang dilakukan. Tidak akan banyak yang dia perbuat. Dia selalu dibuai dengan keinginan, dan keinginan. Tanpa sadar bahwa sebetulnya harta yang Allah limpahkan kepadanya itu merupakan penunjang untuk membangun negeri akhirat. Harta tidak akan dibawa mati, benar. Tetapi saat harta kita infakkan di jalan Allah, kita sedekahkan, kita salurkan di jalan Allah, maka harta benda ini akan bermanfaat sampai kita di alam barzah. Sedekah jariyah misalkan. Kita bersedekah jariyah, pahalanya akan mengalir sampai kita hancur badannya di liang lahat. Tubuh kita jadi abu, jadi debu, jadi tanah termakan cacing-cacing yang ada di liang lahat. Tapi kita akan dapat kiriman pahala. Dari sebab kita menafkahkan harta kita untuk masyarakat umum, untuk umat. Sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Kita membeli karpet untuk masjid misalkan. Maka selama karpet ini dipakai orang sampai berpuluh-puluh tahun, maka orang yang memberikan karpet itu sudah meninggal dunia, dia akan dapat kiriman pahala sedekah jariyah. Jadi kita dapat harta banyak, Allah melimpahkan kepada kita, jangan menyebabkan kita kemudian berpanjang angan-angan, ya. Tulul amal. Terus karena nafsu ini ya tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau kita nggak mengkat, nggak dibatasi, nggak kita akhiri sampai mati pun kita akan terus dibuai dengan keinginan. Ya. Kadang orang sudah hampir mati pun masih ingin ini, ingin itu, minta ini, minta itu. Sudah pengen mati pun ya. Kadang-kadang orang masih dibuai dengan keinginan. Sejuta harapan, sejuta permintaan. Jadi panjang angan-angan ini merupakan penyakit yang bisa menghancurkan amal kita ini. Yang kedua, kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang hobinya menumpuk-numpuk harta, maka hirsun ghalibun. Dia akan dikuasai sifat rakus, sifat tamak, sifat serakah. Orang semakin kaya, dia nggak akan berhenti sampai di situ. Tapi dia akan terus berusaha mengembangkan usahanya, mengembangkan pabriknya, mengembangkan PT-PT-nya, CV-CV-nya, terus sampai hartanya itu nggak berhitung, ya, semakin banyak itu. Mestinya semakin banyak harta, dia akan semakin berhati-hati, ya, karena harta ini merupakan fitnah. Berapa banyak orang yang ketika meninggal dunia, meninggalkan anak-anak, ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya berebut warisan. Sampai bermusuhan, sampai gontok-gontokan, sampai saling melapor, saling menyeret ke meja hijau, ke pengadilan, hanya karena gugat-menggugat warisan. Ini kan fitnah. Kalau anak-anak kita nggak dibekali ilmu agama, nggak dibekali oleh ilmu syariat Islam, nggak dibentuk menjadi pribadi yang saleh, sudah kita meninggalkan harta, sementara kita meninggal, mereka akan berebut. Tapi kalau orang tua meninggalkan anak yang saleh dan salihah, dia nggak akan berebut harta. Justru harta yang ada sebagai warisan dari orang tuanya akan dipergunakan untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk beramal. Yang kemanfaatan pahalanya sampai kepada orang tuanya. Jadi tamak atau rakus ini penyakit yang membahayakan. Bisa semakin menjauhkan kita kepada syukur. Orang kalau sudah tamak, rakus, serakah, segalanya ingin dikuasai, orang lain nggak boleh menikmati. Dia akan kehilangan rasa syukur kepada Allah. Tamak dengan syukur nggak mungkin bersatu. Karena tamak, rakus dengan bersyukur itu tolak belakang.
Orang yang bersyukur kepada Allah, dia akan jauh dari sifat tamak. Sebaliknya orang yang tamak dan rakus, dia akan jauh dari sifat syukur kepada Allah. Sementara syukur ini merupakan tanda-tanda dari kita orang yang beriman, orang yang saleh. Tamak itu sifat iblis yang tidak pantas dimiliki oleh seorang manusia. Jadi hati-hati jangan sampai kita dihinggapi penyakit rakus, tamak. Yang orang lain punya, dia harus punya. Yang orang lain miliki, dia harus miliki. Yang orang lain rasakan, dia harus merasakan. Dan hartanya tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Ini orang tamak. Ya, sama seperti seekor monyet ya. Lihat seekor monyet itu, kalau kita lempar sebutir buah pisang, dia tangkap tangan kanan. Kita lempar lagi, nggak kemudian dia diam, dia tangkap lagi. Padahal tangan kanan masih megang pisang, tangan kiri dia pergunakan untuk menangkap pisang yang berikutnya. Kita lempar pisang lagi, kaki kiri yang maju. Kita lempar pisang lagi, kaki kanan yang nangkap. Temannya minta, nggak boleh. Syaitan itu namanya sifat dari iblis ya, atau monyet tadi ya, sama dengan iblis. Rakus, serakah ya. Iblis itu rakus itu ketika di surga, dia gila kekuasaan, gila hormat, tidak mau menyembah, bukan menyembah ya, tidak mau sujud ihtiram kepada Adam, padahal itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia rakus dengan kehormatan, dia gila dengan kekuasaan, sehingga tamak dan rakus inilah yang bisa semakin menjauhkan dia dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang suka menumpuk harta, syuhun syadidun. Dia akan sangat bakhil, dia akan sangat pelit, dia akan kikir kepada orang lain. Ini nyambung. Orang kalau sudah menumpuk-numpuk harta, hobi dalam hidupnya, penyakit yang akan segera tumbuh adalah bakhil. Ya mending kalau dia menumpuk-numpuk harta, setelah dia dapat hartanya dia salurkan kepada jalan Allah, nggak jadi masalah. Dia menumpuk-numpuk harta, kemudian harta disumbangkan untuk kepentingan agama, nyumbang masjid, nyumbang pesantren, dan lain sebagainya. Ya kalau seperti ini dia nggak akan dihinggapi penyakit rakus. Dia mau berbagi, mau membangun agamanya dari harta yang dia miliki. Tapi kadang-kadang orang kalau sudah numpuk-numpuk hartanya, bakhil yang muncul. Kalau sudah bakhil, kikir yang muncul, sudah. Datang orang minta sumbangan, Masya Allah, ngasihnya nggak seberapa, ceramahnya 5 jam. Ngasih nggak seberapa, ceramahnya ini itu, dan sebagainya. Ketika ngasih, 5.000, 3.000, ya. Kirain sih mau ngasih jutaan, ya. Kenapa? Diceramahin dulu, diomelin dulu. Panjang lebar begitu ngasih 5.000. Ini orang bakhil ya. Dia merasa ini harta milik saya, hasil keringat saya berhak dong menikmati. Ya memang. Jangan sampai keringat kita ini sia-sia. Kita udah berjuang keras, pergi pagi pulang sore, ya kita harus menikmati. Kita harus menikmati. Tapi jangan lupa dari harta yang kita miliki itu ada hak anak yatim piatu, ada hak fakir miskin, orang-orang du'afa yang harus kita bisa berbagi dengan mereka. Yang kelima, kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang gemar menumpuk harta, qillatul wara'i. Dia sangat kurang sifat waraknya, sifat kehati-hatian. Ya orang kalau sudah rakus dengan harta, dia hobi menumpuk-numpuk harta, maka hilanglah warak ya, kehati-hatian. Orang kalau sudah rakus, serakah ya perbuatannya udah melampaui batas. Dia anggap semua cara halal. Dia anggap semua cara dibenarkan.
Tidak ada yang berhak mengatur hidupnya. Tidak ada yang berhak membatasi langkahnya. Semua dilakukan dengan bebas. Akhirnya apa? Hilanglah apa yang disebut dengan wara, ya, kehati-hatian. Dan wara ini adalah satu sifat dari orang yang bertakwa. Wara, dia hati-hati. Yang diucapkan hati-hati, yang diperbuat hati-hati, yang didengarkan hati-hati. Tangan penuh kehati-hatian, kaki pun hati-hati melangkah, mata pun hati-hati ketika melihat, dan selain sebagainya. Jadi orang yang punya kehati-hatian tinggi, dia nggak akan sembrono berbuat. Yang dia ucapkan itu hasil dari pemikirannya. Tidak sampai berucap tanpa berpikir. Orang yang berucap tanpa berpikir, yang kemudian ucapannya membuat orang lain geram, orang lain marah, ini dia tandanya nggak bisa mencerna omongannya. Otaknya nggak berfungsi. Dari hati langsung terucapkan oleh bibir. Mestinya kan disaring dulu oleh otak ya. Ini saya berucap seperti ini kira-kira pantas apa tidak. Saya berbuat begini layak apa tidak. Ini namanya orang yang waro, orang yang hati-hati. Apalagi public figure ya, yang dilihat orang banyak. Yang perbuatannya kadang menjadi contoh orang lain. Mesti harus berhati-hati ya, harus waro. Gitu. Adapun yang kelima, kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang suka menumpuk harta, nisyanul akhirah. Dia lupa kepada akhirat. Kalau sudah dia panjang angan-angan, dia punya penyakit tamak dan rakus, dia pun dihinggapi penyakit bakhil, dia pun kurang hati-hati, sudah. Semua ini akan mengantarkan dia nisyanul akhirah. Lupa kepada akhirat. Lupa kepada Allah, lupa kepada agama, lupa kepada ibadah, lupa dengan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai hamba Allah. Yang ada adalah mengeruk harta, mengumpulkan harta, yang kemudian dia terjebak kepada al-hakumut takatsur, bermegah-megah. Kalla, jangan begitu kata Al-Quran. Saufa ta'lamun, nanti kau akan tahu. Perlombaan bermegah-megah kepada dunia hanya akan menyebabkan kita jauh dari Allah. Perlombaan kita kepada menumpuk-numpuk harta hanya akan menjebak kita pada sirkuit celaka. Kompetisi dalam hal duniawi akan menyebabkan iman kita luntur. Iman kita buyar. Ibadah kita pun gak akan manfaat. Karena kita sudah dihinggapi oleh hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Bukan berarti gak boleh kita mencintai dunia, boleh-boleh saja. Agama tidak melarang kita mencintai dunia kok. Kita boleh cinta kepada harta, cinta keluarga, cinta jabatan, cinta pangkat, cinta rumah, cinta uang yang kita miliki, intan permata emas. Persilakan, itu bagian daripada tabiat manusia. Tapi kalau hubbud dunia, ini sudah tingkatnya sudah berlebih, sudah keterlaluan, mencintai melewati kadar yang semestinya. Melampaui standar yang seharusnya. Jadi sekali lagi harta merupakan ujian dari Allah. Harta ini kadang bisa menyebabkan kita tersambar fitnah. Bahkan harta pun bisa menyebabkan kita terseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memiliki putra putri, anak-anak kita, didik mereka dengan agama terlebih dahulu. Agar saat kita meninggal dunia, meninggalkan harta warisan kepada mereka, mereka bisa bijak, tidak berebut, tidak bermusuhan. Sehingga harta itu dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membangun negeri akhirat.